Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran sosiologi dengan materi perilaku menyimpang. Yuk simak videonya. Perilaku menyimpang dapat diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat tersebut. Penyebab perilaku menyimpang terbagi menjadi 3. Yang pertama, penyerapan nilai dan norma dalam proses yang tidak maksimal. 2. Sebagai hasil sosialisasi yang tidak sempurna. 3. Sebagai hasil sosialisasi nilai subkebudayaan menyimpang. Penyebab perilaku yang pertama yaitu penyerapan nilai dan norma dalam proses yang tidak maksimal. Nah, faktornya yang pertama adanya anomi, adanya hubungan, adanya pemberian julukan, label, atau cap pada seseorang, adanya sikap mental yang tidak sehat, adanya dorongan kebutuhan ekonomi, adanya pelampiasan rasa kecewa, adanya pengaruh lingkungan dan media massa, dan yang terakhir adanya keinginan untuk dipuji. Yang kedua, sebagai hasil sosialisasi yang tidak sempurna. Faktornya, kesulitan komunikasi, perbedaan tingkah laku dan tidak ada konsep diri, adanya perbedaan antara yang diajarkan dengan apa yang dilihat dan dialami dalam kehidupan yang nyata. Yang ketiga, sebagai hasil sosialisasi nilai subkebudayaan menyimpang. Faktornya, karena lingkungan pergaulan atau budaya masyarakat, subkultur menyimpang ini menunjukkan adanya aturan, nilai, norma, gaya hidup, atau kebiasaan yang bertentangan dengan subkultur dominan. Untuk selanjutnya, ada bentuk penyimpangan. Nah, bentuk penyimpangan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu penyimpangan berdasarkan sifatnya, dan yang kedua penyimpangan berdasarkan pelakunya. Bentuk penyimpangan yang pertama yaitu penyimpangan berdasar sifatnya. Nah, ini sebenarnya terbagi menjadi 2, yaitu penyimpangan bersifat positif dan penyimpangan yang bersifat negatif. Yang pertama yaitu penyimpangan bersifat positif. Penyimpangan bersifat positif adalah penyimpangan yang mempunyai positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya. Penyimpangan seperti ini biasanya diterima masyarakat karena sesuai perkembangan zaman. Yang kedua yaitu penyimpangan bersifat negatif. Penyimpangan ini adalah yang bertindak ke arah nilai sosial yang dianggap rendah dan selalu mengakibatkan hal yang buruk. Bentuk penyimpangan yang bersifat negatif, yang pertama ada penyimpangan primer, misalnya orang yang terlambat membayar pajak. Yang kedua ada penyimpangan sekunder, misalnya pencuri, pemabuk, penodong, dan pemerkosa. Bentuk penyimpangan yang selanjutnya adalah penyimpangan berdasarkan pelakunya. Nah, ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu penyimpangan individual, penyimpangan kelompok, dan yang terakhir penyimpangan campuran. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.